bukan berarti kita tidak melakukan penjualan ya kan. Penjualan juga bisa dalam dua pengertian. Penjualan sebagian juga bisa. KSO itu sebetulnya bisa jadi penjualan sebagian, bisa juga hanya pengembangan, ya kerjasama pengembangan. Tapi juga bisa penjualan sebagian, misalnya dia kasih uang, ya mungkin tidak seharga tanah, misalnya kalau itu tanah, ya nantinya sisanya diperhitungkan sebagai share kita di dalam aset yang baru kan gitu kan nilainya seperti itu. Tapi untuk aset-aset properti yang menurut kita memang saat ini sulit dikembangkan, ya kan? Barangkali dari aspek strategi itu lebih menguntungkan kalau kita jual putus. Misalnya contohnya seperti Bumi Surabaya, yang ini pasti ya Bumi Surabaya. Kalau kita mau kembangkan lagi, di samping kita butuh dana besar, ya di satu sisi kita butuh bayar klaim, sisi lain kita butuh dana untuk pengembangan aset itu. Sama seperti aset di Simatupang misalnya. Selain butuh dana juga butuh waktu kan gitu kan. Sementara kita diperlukan dana untuk pembayaran kewajiban-kewajiban. Bukan hanya klaim aja, termasuk operasional kita kan gitu kan. Jadi dalam berbagai-bagai pilihan ya Mas Arief, yang memang pilihan itu tidak selalu dua-duanya positif. Tapi mana yang memberikan hal yang paling optimal, itulah yang menjadi pilihan kita. Bahwa ini kita jual putus, ini kita optimalisasi melalui KSO, ini yang harus KSO plus dan sebagainya. Itu semua kita lakukan analisis, iya kan? Seperti itu. Tapi bukan berarti terus kita harus, seperti tadi saya katakan, kita terlalu fokus di dalam 263.000 policy outstanding. Sementara masih ada 3 juta lagi yang lain yang harus kita pikirkan. Jadi semua harus sekaligus dalam waktu yang sama bagaimana kita mengurai klaim tadi, atau setidaknya kita punya rencana yang jelas. Artinya komitmen daripada Bumi Putra bahwa meskipun kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita bayar langsung sekaligus semuanya penuh, ya kan? Tetapi kita menjamin bahwa ini akan kita bayar penuh. Hanya harus menunggu program ini kita jalankan dulu. Seperti itu Mas Arief. Jadi bukan berarti kita tidak jual putus. Ada yang kita jual putus. Ya kan, aset-aset kecil yang terpencil yang tidak mungkin kita kembangkan, ya kita untuk sementara kita gunakan untuk membiayai walaupun seberapa kecil pun untuk membantu likuiditas seperti itu. Kalau opsi investor strategis yang bisa masuk, apakah itu juga masih dalam pipeline? Kalau sebelumnya kan ada rencana seperti itu, tetapi DPR misalnya menggariskan harus ada demutualisasi minimal partial gitu. Oke. Bagaimana arahnya? Jadi begini, pikiran kita bahwa siapapun investor yang mau masuk, dia itu pasti melakukan cost benefit analysis, ya kan? Untung saya apa kalau saya masuk? Kan begitu. Nah, karena itu kita berusaha untuk melakukan suatu terobosan strategi bisnis yang baru yang tadi saya katakan itu dengan segregasi, ya, bahwa ada ini dalam tanda kutip seakan-akan ada perusahaan baru ini, ya kan, yang mengelola bisnis baru yang sehat, ya, dengan potensi yang sangat besar yang saya katakan tadi. Target kita itu tahun pertama aja 6 triliun, ya kan, begitu seterusnya. Dalam jangka waktu kita harapkan 15 tahun ke depan, ya, bahkan solvensi untuk bisnis lama sudah tercover dari bisnis baru. Sedemikian pesatnya kita rencanakan bisnis baru ini sehingga skala ekonomiknya begitu tinggi, ya, sehingga dia mampu mensupport ini. Kita perkirakan jangka waktu 4 tahun, ya. Kalau asumsi optimis ini bisa terrealisir dengan baik, 4 tahun ini paling tidak masalah likuiditas sudah selesai, sudah seimbang gitu kan, antara cash in dan cash out-nya sudah, ya. Dan sementara itu bisnis baru sudah sedemikian besar. Kalau bisnis baru ini sudah sedemikian besar, artinya dana kelolaannya sudah cukup besar. Apa salahnya ini dana baru ini kita gunakan untuk optimalisasi aset properti yang ada di bisnis lama kan gitu kan. Jadi itu rencananya seperti itu. Kalau belum dilakukan KSO dengan pihak-pihak manapun.